Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Gimana kabar kalian? Kalau kabar Timothy sih senang. Ini udah memulai sekolah minggunya. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk memuji nama Tuhan. Bye-bye, God bless you. Shalom adik-adik, sebentar lagi ibadah online akan dimulai. Yuk kita sama-sama berdoa dulu. Gimana sikap doanya yang baik? Yuk kita semuanya tangannya dilipat, kita tutup mata bersama-sama. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami hari ini karena kami mau beribadah. Bapa, Engkau yang menyertai ibadah online kami dari awal sampai akhirnya. Supaya ibadah kami ini menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap beribadah katakan amin. Misi terbaru Agen V. Ada seseorang yang menahan sakit sendirian dan butuh pertolonganmu. Aduh, perutku sakit banget. Tuhan Yesus tolong. Aduh, keluargaku nggak ada di sini, lagi keluar kota semua. Aduh, nggak ada yang bisa nolongin. Aduh. Ada apa kamu? Kenapa sakit? Ayo sini, aku antar kamu ke rumah sakit. Kamu siapa? Aku tahu aku sakit. Aku Agent V. Aku siap menolong kamu. Oh gitu. Oke. Anggap aja aku orang yang diutus Tuhan buat nolong kamu. Wah, oke deh kalau gitu. Agent V, makasih banget ya. Meskipun aku nggak kenal kamu, tapi kamu mau nolongin aku. Siap. Agent V siap menolong kamu. Shalom adik-adik. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bareng-bareng. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yuk adik-adik kita lanjut memuji Tuhan. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Kita lanjut. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Mari adik-adik siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan satu pujian. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu.
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom adik-adik. Di sini siapa yang pernah merasa sakit? Nah, sama Miss Val juga pernah merasa sakit. Kalau dari cerita tadi, Vrinka merasa sakit tapi untungnya ada agent V yang bisa menolongnya. Nah, adik-adik, kira-kira di dalam Alkitab ada nggak ya yang sakit juga? Yuk kita sama-sama simak cerita firman berikut ini. Di Yerusalem, di dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan airnya. Barang siapa masuk pertama kali di dalamnya sesudah goncangan air, ia menjadi sembuh apapun penyakitnya. Maka banyak sekali orang yang sakit dan lumpuh ada di sana. Namun, pada suatu hari Sabat ini, Yesus berhenti di Bethesda dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem. Di tengah banyaknya orang sakit di sana, ada seseorang yang sudah 38 tahun sakit lumpuh. Dan meskipun ia ingin masuk ke dalam kolam dan sembuh, ia tidak punya banyak kesempatan. Ia selalu sendiri, tidak ada yang menolongnya. Baginya, sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Ketika Yesus bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang ini menjawab, "Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku." Banyak orang yang melihat kejadian ini, mereka penasaran apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Dan kejadian ini pun menarik perhatian para pemimpin agama yang membenci Tuhan Yesus. Tapi Yesus tidak menghiraukan sekeliling dan berkata kepada orang lumpuh itu, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ketika itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan ia berjalan. Kemudian Yesus menghilang ke dalam kerumunan banyak orang. Ketika pemimpin agama melihat orang yang berjalan membawa tilamnya, mereka menegurnya karena ini adalah hari Sabat. Pemimpin agama kemudian bertanya kepada orang itu, "Siapa orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Namun orang tadi tidak tahu siapa nama orang yang sudah menyembuhkannya. Kemudian Yesus bertemu dengan orang itu di bait Allah dan berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, janganlah berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu akhirnya tahu siapa penyelamatnya, dan dia sudah sembuh, ia sudah diampuni, dan ia diberikan kesempatan untuk memulai hidup yang baru. Adik-adik, kita baru saja menyaksikan kisah tentang satu orang yang lumpuh selama 38 tahun. Nah, orang itu merasa sendirian, ia juga merasa tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus kepadanya juga menunjukkan keterlibatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kita tahu yang pertama, Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Yesus sudah mengalahkan setiap musuh-musuh yang ada di sini. Artinya Tuhan juga sudah mengalahkan sakit penyakit. Ketika kita merasa sakit, ketika kita merasa susah, ayo kita semua harus mencari Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Adik-adik, dalam segala hal dalam hidup kita percaya aja kalau Tuhan Yesus itu tahu semuanya. Jadi Tuhan tidak membiarkan kita, Tuhan juga tidak meninggalkan kita.
Yang ketiga, Tuhan tahu yang terbaik seperti apa untuk kita. Sekalipun kadang-kadang kita merasa kita sudah berdoa, kita sudah percaya, tapi kok pertolongannya belum datang ya. Nggak apa-apa, kita tetap harus yakin, kita tetap percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kita semuanya. Amin. Adik-adik, ayo sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kami mengerti Tuhan bahwa Tuhan itu Maha Tahu, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan sanggup untuk menolong, kami hanya perlu untuk percaya saja kepada Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami juga akan memberikan persembahan, biar persembahan yang kami berikan ini menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yuk kita sama-sama katakan amin. Adik-adik jangan kemana-mana, karena sebentar lagi kita akan sama-sama melakukan aktivitas. Shalom adik-adik, happy Sunday. Hari ini kita mau bikin aktivitas bersama Miss Foni. Di sini Miss punya bahan-bahan yang diperlukan, ada kertas buffalo, bolpen, dan plester untuk luka. Nah, adik-adik, kita mau bentuk kertas buffalo ini berbentuk hati. Di sini Miss Foni sudah memotong kertas buffalo-nya. Jadi bentuk hati seperti ini ya adik-adik. Nah, bagi adik-adik yang belum bisa menggunakan gunting, harus minta tolong sama orang tua ya untuk mengguntingnya. Nah, di kertas ini Miss Foni akan tulis Jesus heal. Nih, kayak gini adik-adik, artinya Yesus menyembuhkan. Yesus itu bisa menyembuhkan segala sesuatu loh adik-adik. Segala sakit adik-adik Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Nah, plester di sini kita bisa pakai untuk membuat lambang Tuhan Yesus. Jadi di sini di kertas ini adik-adik bisa tulis sakit apa sih adik-adik. Misalnya ada yang sakit perut. Nah, Tuhan Yesus bisa loh sembuhkan sakit perut adik-adik. Terus apalagi nih kira-kira adik-adik sakit apa? Misalnya adik-adik lagi sakit hati. Boleh nggak sih sebenarnya sakit hati itu? Nggak boleh ya adik-adik. Kalau adik-adik ada sakit hati, adik-adik harus segera mengampuni orang yang salah kepada adik-adik. Kira-kira apalagi ya adik-adik? Sakit kepala. Ya bisa, adik-adik juga bisa ya tulis di sini sakit kepala. Oke, dan adik-adik bisa bawa semuanya itu dalam doa. Percaya Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. God bless you adik-adik. Terima kasih ya Bapak, kami semuanya sudah mengikuti ibadah online dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan sudah banyak mengingatkan kami, sudah banyak mengasihi kehidupan kami. Kami mau terus menyerahkan hidup kami semua ini ke dalam nama Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, angkat tangan kalian. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kalian dari hari ini sampai dengan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang percaya katakan amin.